Penyesalan selalu datang belakangan. Pastinya begitu. Tidak mungkin datang di depan. Kenapa terjadi penyesalan? Karena tidak tahu ilmu kehidupan atau tidak mau disiplin dalam melakukannya. Berikut ini ada sebuah kisah yang sangat dahsyat sekali. Kisah ini sangat memilukan. Ada seorang anak, katakanlah bernama Otnia. Umurnya 2 tahun. Cara berbicaranya masih cadel. Kedua orang tuanya sibuk bekerja dari pagi sampai sore, hingga akhirnya mereka berhasil membeli sebuah mobil. Hari itu, ketika ayah dan ibunya bekerja, Otnia melihat ada sebuah papan tulis yang indah bernama mobil. Lalu dia mengambil sebuah paku yang dianggap sebagai pulpen. Dia mulai mencoret-coret mobil ayahnya. Dia suka sekali. Sampai habis semua permukaan mobil dicoret olehnya. Otnia menunggu ayahnya pulang sampai sore. Ketika sore tiba, ayahnya pulang. Ia langsung berseru gembira, "Ayah, lihat gambar Otnia!" Sambil menunjukkan goresan-goresan paku di mobil tersebut. Sang ayah sangat terkejut dan tiba-tiba marah luar biasa. Ayah langsung mengambil penggaris besi, kemudian memukul tangan Otnia sambil berteriak marah, "Dasar anak durhaka, dasar anak enggak tahu diri, dasar anak nakal, enggak tahu susahnya cari uang." Dia terus memukul sehingga tangan Otnia berdarah, lalu berhenti. Mungkin sang ayah ada masalah di perusahaannya. Mungkin sang ayah sedang menghadapi hari yang berat. Akhirnya dia melakukan hal itu terhadap anaknya sebagai pelampiasan. Sehari, 2 hari, 3 hari, tidak terjadi apa-apa. Walaupun Otnia mulai demam, kedua orang tuanya hanya memberikan obat demam kepadanya. Pada hari keempat, ayah dan ibunya harus pergi ke kota lain karena tugas kantornya selama beberapa hari. Pasangan tersebut menitipkan obat-obatan kepada pembantunya untuk diberikan kepada Otnia. Ketika suami istri itu pulang ke rumah setelah menyelesaikan tugas kantor, ternyata tangan Otnia sudah biru sampai ke atas. Dia langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit, sang ayah hanya disodori selembar kertas persetujuan amputasi tangan anaknya. Sebab kalau tidak, maka penyakit tersebut akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan tangan bergetar, sang ayah menandatangani surat itu. Sementara sang istri berteriak-teriak, menangis histeris sambil memukul-mukul pundak suaminya. Keesokan harinya, setelah proses amputasi selesai, sang ayah datang dan melihat kondisi anaknya. Otnia dengan lugunya berkata, "Ayah, Otnia minta maaf. Sungguh Otnia janji gak akan pernah coret-coret mobil ayah lagi. Tapi tolong kembalikan tangan Otnia." Sang ayah dan ibu hanya bisa menangis. Penyesalan datang di akhir, tapi nasib sudah tidak bisa lagi ditarik ke belakang. Nasi sudah menjadi bubur. Otnia memiliki takdir yang indah, memiliki tangan, memiliki kaki, dan memiliki kreativitas yang sangat baik. Tapi apa yang terjadi pada takdir yang indah itu? Kemarahan ayahnya, berburuk sangka ayahnya lah yang merusak takdir yang indah itu. Pikiran tidak positif berbuah pisau amputasi. Ketika kita mendengarkan kisah Otnia, sebenarnya ini bukan kisah siapa-siapa. Ini adalah kisah kita, takdir hidup kita yang indah, yang kaya, yang berjaya, yang mudah, yang senang, yang bahagia. Kemana itu semua? Masih adakah? Atau sebagian sudah tidak ada? Seperti apa bentuk takdir kita yang sekarang? Bukannya Tuhan yang tidak memberikan kesempurnaan, malahan takdir kita adalah takdir yang sempurna. Tetapi kitalah yang telah mengamputasinya dengan pikiran-pikiran yang tidak positif. Satu pikiran tidak positif, seperti korek api kecil yang tiba-tiba bisa menghancurkan hutan berhektar-hektar. Satu pikiran tidak positif adalah berpisau-pisau amputasi untuk takdir kita yang indah. Kabar baiknya, nasib yang indah itu bisa kita kembalikan kepada bentuknya yang asli, yang indah, yang berjaya, yang kaya raya, yang mudah, yang senang, yang bahagia. Ya, kabar baiknya, semua masih bisa kita ulang kembali. Masih ada waktu untuk memutar kembali kesempurnaan hidup kita.
kembali seperti bayi yang berpikiran jernih, bayi yang rezekinya datang dengan dipaksa. Yuk, kita susun kembali sejak hari ini. Kita berjanji, hari-hari kita hanya ada berpikiran positif untuk takdir kehidupan yang kembali sempurna.